Ayo subscribe Gaji Sarungan. Kalau mau dituliskan berapa lautan jadi tinta, berapa pohon jadi pena, dan ranting-rantingnya kemudian ditambah lagi semisal itu, nggak selesai. Karena setiap kalamullah itu adalah nikmat bagi kita. Tidak ada yang menjadi penyakit bagi kita. Semuanya nikmat. Itulah makanya ada ayat yang berbunyi bahwa andai kata kamu hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, semua pohon dan rantingnya dijadikan pena dan lautan dijadikan tintanya, ditambah lagi dengan semisal itu lagi, tidak akan selesai, tidak akan tuntas menghitung kalamullah alias nikmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah kita pada kesempatan ini akan mengakhiri sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal 7 sifat lagi dan mungkin sewaktu-waktu akan kita ulangi. Kita bersyukur bahwa kita semua mendapatkan taufik, hidayah, ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita mengakui semua bahwa mempelajari tauhid adalah memang pelajaran yang sangat berat. Ulama dalam mebadinya mengatakan bahwa ilmu tauhid ini adalah bapak dan ilmunya seluruh ilmu. Sehingga godaan berat sekali. Oleh karena itu, agar 50-50 kita mendapatkan dari pelajaran tauhid ini, sedapat mungkin saya kaitkan dengan ibadah kita sehari-hari. Malam ini kita belajar sifat yang 7 dari 20 sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat pertama wujud, lawannya adam. Wujud artinya ada, adam artinya tidak ada. Yang dalam kelompok sifat dia termasuk sifat nafsiyah, yaitu wujudiyah. Kalau tidak ada sifat wujud ini, sifat yang lain tidak ada. Dan kedua, sifat salbiyah ada 7. Kidam baqa mukhalafatu lil hawadis qiyamuhu binafsi wahdaniyat. Itu arti salbiyah, menolak apabila ada sesuatu yang tidak berkenan dan tidak memadai bagi Allah Subhanahu wa taala, maka ditolak oleh sifat salbiyah ini. Kidam artinya yang maha kidam artinya sedia, ya. Bako artinya kekal. Qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya tanpa dibantu oleh yang lain. Dan mukhalafatul lil hawadis, berbeda dari makhluk. Wahdaniyat, yaitu yang Maha Esa. Kemudian sifat ma'ani, kodrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Sifat
yang 7 ini, sifat maknawi ini adalah merupakan hakikat dari seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala yang 13. Hakikat artinya sifat maknawiyah ini, sifat ma'ani ini adalah ta'aluknya taksir, memberi bekas, itu adalah kodrat dan iradat. Itu memberi bekas. Adanya alam semesta ini karena kedua sifat ini. Jadi kalau Tuhan menghendaki ada atau tidak ada, maka iradat yang menentukannya. Jika iradat Allah menghendaki ada, maka adalah kun, fayakun. Jika iradat tidak menghendaki, maka tidak terjadilah. Inilah makanya dikatakan taksir, memberi bekas. Kemudian ilmu adalah bertakluk, takluknya namanya inkisab, membuka segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi lagi, yakin. Sehingganya tidak ada zon, tidak ada syak, tidak ada waham, tidak ada keraguan-raguan bagi Tuhan. Inkisab. Apapun yang terjadi, Tuhan hadir. Di saat anak lahir, Tuhan hadir. Di saat bencana terjadi, Tuhan hadir. Tidak saja dengan ilmunya saja, tapi dia juga hadir di sana. Tidak seperti manusia telah mengatakan program itu, dibentuklah panitia, kemudian panitia melaksanakan, bosnya tidak hadir. Tapi kalau Allah, meskipun sudah ada malaikat yang ditugasi, Tuhan hadir pada saat apapun yang terjadi. Itulah yang dikatakan inkisab. Tidak ada laporan dari malaikat-malaikat. Tuhan sendiri yang mengetahui. Tuhan sendiri yang melihat. Itulah inkisab. Terbuka, ternganga, tidak ada hijab. Dan jikalau hijab itu dibuka oleh Tuhan kepada mata kita ini, maka kita akan tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan. Seperti Allah sudah membuka hijab kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah bersabda, andai kata saudara tahu apa yang saya lihat, saudara tidak akan sedetik pun tersenyum, melainkan menangis selama-lamanya. Kalau saudara melihat apa yang aku lihat. Artinya apa yang dilihat oleh Rasulullah, keadaan alam semesta ini semuanya mengerikan. Karena betapa sedikitnya orang yang berbuat baik. Dan kita tidak sempat ketawa sedikit pun kalau kita melihat seperti apa yang aku lihat, kata Rasulullah. Ilmu hayat. Hayat ini tidak ada bertakluk. Dia maha hidup. Hidupnya Allah Subhanahu wa taala ini hidup juga alam semesta. Bukan dia hidup sendiri. Tapi hidupnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan alam semesta. Tapi banyak di antara yang baru ini, makhluk ini dia hidup sendiri, yang lain mati. Sama basar itu adalah merupakan pendengaran Tuhan dan penglihatan Tuhan. Pendengaran Tuhan dan penglihatan Tuhan ini idrak sifatnya. Dia mempendapati. Dia langsung melakukan. Itu perbedaan inkisab dengan idrak. Jikalau inkisab, dia hanya mengetahui, dia hanya hadir. Tapi kalau idrak, dia langsung melakukan. Anak yang lahir mempunyai tangan atau tidak, anak yang lahir duluan kaki atau duluan kepala,
anak yang lahir bisu atau bisa berbicara, semua dia yang melakukan. Itu perbedaan idrok. Dia langsung melakukan. Kemudian kalam. Kalam artinya maha berkata-kata. Saya berapa kali pertemuan mengungkap masalah kalam karena kebetulan Panji Gumilang mengatakan Al-Quran adalah kalam Muhammad. Tapi saya agar kita paham bahwa Al-Quran tetap adalah kalamullah. Maka pada malam ini kita mempelajari sifat maknawiyah. Maknawiyah itu adalah kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala muridan, kaunuhu ta'ala aliman, kaunuhu ta'ala basiron, kaunuhu ta'ala muridan, kaunuhu ta'ala sami'an, kaunuhu ta'ala basiron, kaunuhu ta'ala muridan, kaunuhu ta'ala mutakalliman. Ada 7. Jadi kalau kita sudah mengetahui, sudah mengerti maknawi, sifat maknawi, maka sifat maknawi itu sama dengan sifat maknawiyah. Cuma ulama berbeda pendapat. Jadi jika bapak-bapak belajar ilmu tauhid, mengatakan sifat Allah ini yang wajib itu 13, ada benarnya juga. Maturidiyah adalah temannya Imam Asy'ari, mengatakan sifat Allah yang wajib itu 13, bukan 20. Karena maknawi dengan maknawiyah itu sama menurut Maturidiyah. Tapi kalau Imam Abu Hasan Asy'ari, maknawiyah dengan ma'ani itu beda. Ibarat teori dan manifestasinya. Jadi kalau maknawi itu adalah teori, maka maknawiyah itu adalah manifestasinya, praktek langsung. Misalnya, kodrat. Allah Maha Berkuasa. Allah Maha Berkuasa untuk mengadakan sesuatu dan menidakadakan sesuatu. Itu kodrat. Tapi kaunuhu ta'ala qadiran, Allah telah melakukan, mengadakan sesuatu dan atau tidak mengadakan sesuatu. Kalau tadi berbentuk abstrak, kodrat. Allah yang Maha Berkuasa masih bersifat umum. Tapi taksis lebih menukik lagi, kaunuhu ta'ala qadiran. Allah Maha Berkuasa sudah dipraktikkan. Kaunuhu ta'ala muridan. Allah sudah menghendaki. Kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala muridan, kaunuhu ta'ala sami'an. Allah telah mendengarkan seluruh pinta kita, seluruh rintihan kita, seluruh harapan kita, seluruh doa kita sudah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaunuhu ta'ala muridan, Allah sudah menjawab semua doa-doa kita. Cuma kita aja nggak tahu hari ini, tahun kemarin kita minta apa dengan Tuhan. Yanto, mana Pak Yanto? Yanto, minta apa dia kemarin sama Tuhan? Dia nggak terasa kalau sudah dikabulkan oleh Tuhan. Tentu Tuhan mengabulkan itu yang dibutuhkan, yang sangat dibutuhkan oleh kita. Kalau kita hanya meminta aksesoris, ya nanti dulu. Karena kadang-kadang dalam kendaraan kita, dalam rumah kita lebih ramai aksesoris dari yang pokoknya kan, gitu. Lebih mahal, maksud saya, lebih mahal aksesoris
dari yang pokok-pokoknya. Kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala muridan, kaunuhu ta'ala sami'an. Allah sudah mendengarkan seluruh impian, harapan, doa kita, penderitaan kita, kebahagiaan kita. Sudah didengar oleh Tuhan. Kaunuhu ta'ala basiran, Allah sudah melihat kita semua. Kaunuhu ta'ala basiran, kaunuhu ta'ala mutakalliman, dan Allah telah berkata-kata. Kalam Allah Subhanahu wa ta'ala itu terus menerus. Tidak terpotong-potong, tidak terpisah-pisah, tidak berhenti sedetik pun, tidak ada dahulu, tidak ada kemudian. Setiap saat Allah itu ngomong. Tapi omongan Allah, kalamullah itu tidak punya huruf, tidak punya lafal. Itu tidak ada yang tahu bagaimana hakikat dari kalamullah itu. Karena itu ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW harus dibuatkan lafal dan maknanya oleh ahlinya, malaikat Mikail. Dan kalamullah ini setara dengan ayat yang berbunyi yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Seluruh penduduk langit dan penduduk bumi memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu yaumin huwa fi sya'nin. Setiap saat Allah sibuk. Sibuknya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kalamnya ini gak pernah putus-putus. Memberikan jawaban, memberikan penerangan, memberikan semuanya. Sejak kita ini tahu dengan Allah, Allah itu tidak pernah berhenti, tidak pernah mogok bicara, tidak pernah diam. Jadi Nabi Muhammad SAW aja sejak dari dia berusia 40 tahun menerima wahyu yang pertama hingga dia meninggal, Al-Quran setebal itu. 500 berapa halaman? 560 berapa? Hampir 600 halaman. Itu dalam masa 23 tahun. Lah Allah Subhanahu wa ta'ala ini kalau mau dituliskan berapa lautan jadi tinta, berapa pohon jadi pena, dan ranting-rantingnya kemudian ditambah lagi semisal itu, nggak selesai. Karena setiap kalamullah itu adalah nikmat bagi kita. Tidak ada yang menjadi penyakit bagi kita. Semuanya nikmat. Itulah makanya ada ayat yang berbunyi bahwa andai kata kamu hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, semua pohon dan rantingnya dijadikan pena dan lautan dijadikan tintanya, ditambah lagi dengan semisal itu lagi, tidak akan selesai, tidak akan tuntas menghitung kalamullah alias nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai di situ. Kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak dapat kita lihat dengan mata kepala kita saja. Tidak cukup yang kita lihat ini aja. Mata kita terbatas. Lihat kabut di atas saja udah batas.
Mungkin langit pertama aja nggak selesai itu kita lihat. Kalau mata kita. Makanya ada firman Allah yang berbunyi, la tudrikul absor wa huwa yudrikul absor wa huwa latiful khabir. Allah tidak dapat melihat dengan mata kepala kita. Tetapi Allah Maha melihat mata yang memandang dia. Kita berusaha memandang Allah SWT dengan mata kita nggak bisa. Tapi kita hanya melihat fakta-fakta, bukti-bukti adanya Allah saja yang kita lihat. Tapi kalau orang menggunakan mata hati, yang mata hatinya itu dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di depannya. Karena itu harus ada di dalam salat perasaan seperti itu. Anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, camkan, tanamkan di dalam hatimu bahwa Allah itu kau lihat. Tetapi kau pasti tidak dapat melihatnya. Namun dia tetap melihat kita. Bapak-bapak, saya selama ini menahan-nahan untuk menyampaikannya kepada bapak-bapak. Takut kalau apa yang saya sampaikan ini terlalu berlebih-lebihan. Tapi setelah kita belajar tauhid ini, saya berhusnuzon. Bapak-bapak kan sudah lama sholat. Saya hingga sekarang nggak selesai berpikir, kok orang itu bisa sholatnya cepat. Nggak selesai saya berpikir. Saya hanya berani mengatakan, kalau Bapak sholat seperti yang saya rasakan sholat, Bapak juga barangkali disuruh jadi imam sholat di depan nggak mau juga. Takut apa yang saya rasakan itu terasa juga oleh bapak-bapak. Profesor Nurul Majid dengan Profesor Quraish Shihab mengatakan, betapapun banyak saudara berzikir dan mengucapkan la ilaha illallah, kalau saudara tidak mengetahui maknanya, percuma. Nah, di dalam sholat ada dua kalimat syahadat. Apakah ketika bapak-bapak mengucapkan dua kalimat syahadat itu sadar sesadar-sadarnya akan makna la ilaha illallah itu? Paling tidak kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau yang pertama riwayat Muslim, kalau yang kedua riwayat Imam Bukhari. Kalau riwayat Muslim, dua kalimat syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rawahul Muslim. Tapi kalau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, rawahul Bukhari. Saudara merdeka untuk memilihnya. Mau memilih riwayat Imam Muslim, mau memilih riwayat Imam Bukhari, bebas. Tapi kalau bapak-bapak memilih riwayat Imam Bukhari, at-tahiyyatnya sama seperti yang dihafalkan oleh saudara-saudara kita di Ar-Mas Muhammadiyah. At-tahiyyatu lillah
wassalawat wat tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah, tiba puncak yang saya kritisi. Pada saat kita asyhadu Allah, itu ahli tauhid di dalam kitab ini. Karena la ilaha illallah itu adalah mad munfasil jaiz, harus dipanjangkan 6 sampai 7 harkat. Asyhadu an la ilaha illallah, dan jangan diputus dengan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi tarik napas yang panjang, sadar sesadarnya aku mau mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, aku mau masuk Islam lagi ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau asyhadu an la ilaha, saudara sudah dapat menggambarkan dengan sempurna makna. Jangan saudara terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Cukup saudara ketahui aja. Lah orang Arab kan sudah bahasa dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Enggak diterjemahkan lagi oleh dia. Nah, kita telah mengerti bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahwa aku bersaksi tiada Tuhan yang kusembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dah di luar kepala. Jadi cukup ketika membacakan itu asyhadu an la ilaha illallah di mulut dan asyhadu an la ilaha illallah di hati. Orang yang sholat cepat itu nggak habis pikir saya. Apakah ini sadar dia ketika dia mengucap 2 kalimat syahadat ini? Imam di depan saya, Pak Priyono, sering jadi imam. Saya yakin, tapi husnuzon saya, dia menghayati ketika pengucapan 2 kalimat syahadat. Menurut Nurholis Majid dengan Quraisy Shihab, setidak-tidaknya ada 2 makna dalam 2 kalimat syahadat itu. Pertama, makna aslinya, tiada Tuhan yang kusembah selain Allah, adalah dengan bahasa Arabnya saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan atau tidak ada yang maha kaya selain dari Allah, yang lain berhajat kepadanya. Itu bahasa Indonesia, tapi mau saudara buat dengan bahasa Arab sama dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah atau wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi rekomendasi saya, kalau saudara nanti telah menyelidiki salat-salat saudara dari A sampai Z, sampai ke titik ini, saya yakin sikap saudara akan berubah. Sikap saudara akan berubah. Setiap kali datang waktu sholat, akan berperasaan saya akan memperbarui iman saya, dan saya akan masuk Islam lagi dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Ada perasaan itu. Dan sengaja ingin sholat, ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat ini. Ada ketertarikan, ada manin di hati. Sengaja saya mau sholat karena ingin mengucapkan ini. Itu sudah kunci, Pak.
Tapi pelan-pelan. Hal saya nih, pengalaman saya nih. Sejak dari niat sadar, tapi datang pada dua kalimat syahadat, begitu rekaan kedua, banyak sekali gangguan setan. Kita tidak pernah datang ke Amerika, tiba-tiba ingat Amerika. Kita tidak pernah datang ke Jerman, tiba-tiba ingat Jerman. Datang kepada kalimat ini, sehingganya Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi saya mengucap dua kalimat syahadat, kadang-kadang setelah wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah tadi, loh, saya tadi mengucap asyhadu an la ilaha illallah enggak? Dari awal-awal, Pak. Gangguan setan. Di situ paling memuncak. Pada saat kita menjatuhkan niat Allahu Akbar, enggak rame godaan setan, enggak rame. Pada saat Allahu Akbar, muqaranah niat kan bagi orang Syafi'i ya, muqaranah niat itu menjatuhkan niat itu pada saat Allah pelaba alif berakhir dari ra sudah mengucapkan usolli fardal maghribi salasa rakaatin adaan lillahi ta'ala di mulut, di hati juga usolli juga. Jangan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kagak selesai. Jadi ketika usolli fardal maghribi salasa rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, lafal usolli tadi ada. Sekurang-kurangnya adaan makmuman atau adaan imaman lillahi ta'ala. Salat maghrib adaan makmuman atau imaman. Sekurang-kurangnya dalam hati kita. Usolli fardal maghribi adaan makmuman lillahi ta'ala. Sekurang-kurangnya 3 kata itu. Kalau kurang dari 3 kata ini berarti enggak masuk. Untuk orang Imam Syafi'i. Tapi kalau untuk orang Imam Hanafi, ketika bapak dari rumah keluar dari rumah mau ke masjid, itu sudah hitung niat, enggak perlu lagi Allahu Akbar. Kan sudah saya dari rumah tadi, ngambil duduk tadi kan sudah saya. Ngambil duduk tadi kan untuk sholat. Saya dari rumah ke sini kan untuk sholat. Ngambil duduk tadi kan untuk sholat. Ngapain saya memperbarui niat lagi? Allahu Akbar. Enggak perlu lagi makrona niat. Sudah. Berangkat dari rumah tadi mau ngapain? Mau ke masjid. Tapi kalau ada dari Imam Syafi'i, harus makrona niat itu disertakan pada saat melakukan perbuatan. Bapak merdeka memilih mau Imam Syafi'i, mau Hanafi, mau Hambali, mau Maliki, terserah. Merdeka ini 17 Agustus ini. Kita memperingati kemerdekaan ini. Merdeka. La ikraha fid din, enggak ada paksaan. Bapak boleh pilih. Mau nurut Imam Hanafi, mau nurut Imam Syafi'i, terserah. Enggak ada yang membantah. Dan bukan itu letak kehusukannya. Bukan itu letak kehusukan sholat kita. Letak kehusukan sholat kita itu pada kesadaran kita. Kalau ini mau dikatakan masalah, ya masalah. Tapi kalau ini dikatakan bukan masalah, ya bukan masalah. Tapi kalau kita mau meningkatkan sholat kita, ini dihayati. Tapi kalau kita mau, ya, menurut Imam Ghazali kan, sholat itu yang penting rukunnya tercapai kok. Nggak ada makna-makna sholat ini diuraikan, nggak ada. Ulama sudah sepakat begitu orang itu sholat, rukunnya sudah terpenuhi, sah sholatnya. Tapi dalam ini saya mengertikannya etika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kata kita belajar tauhid ini tadi. Ini makanya saya bilang, karena kita sudah belajar tauhid, saya berani mengatakan ini.
Tapi kalau kita belum belajar tauhid, enggak saya katakan. Kan begitu. Ya saya tidak mau dikatakan ekstrim, enggak. Karena kita sudah belajar tauhid, saya katakan ini loh. Tapi kalau kita belum belajar tauhid, ya enggak ada ini. Karena ulama sudah sepakat. Kalau sholat sudah memenuhi rukunnya sah. Sah artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita sholat kita sudah memenuhi rukunnya, sudah Allah terima. Cuma kan pekerjaan orang tauhid ini dia ingin sampai ke net banget. Sehingga timbul perasaan seperti yang diungkapkan oleh Rabi'ah Adawiyah. Aku beribadah kepadamu bukan mengharapkan surga, tapi bukan takut dengan neraka. Tapi aku beribadah kepadamu hanya mengharapkan cintamu, seperti aku mencintaimu. Masa bodoh? Aku rajin beribadah, rajin sholat, kau cemplung dengan kendala neraka, bukan urusanku, memang kau yang maha kuasa. Kalau aku beribadah ini lalu kau kasih dengan surga, emang kau maha kaya. Seluruh nikmat kau berikan kepadaku semua, engkau maha kaya, nggak ada masalah buatmu. Tapi bukan itu harapanku. Harapanku adalah cintamu. Sebagaimana aku cinta kepadamu. Tapi Allah sudah menjawab. Kalau aku mau menyiksa warga langit dengan warga bumi, niscaya aku siksa. Tapi aku tidak zolim. Karena rahmatku lebih baik daripada amal ibadah kamu. Karena itu aku berani membalas amal ibadah kamu berlipat-lipat. Demikian yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bapak-bapak dapat menelusuri kembali apa yang saya sampaikan. Atau bertanya kepada Google, kepada siapa saja apa yang saya sampaikan ini, sehingga saudara jelas. Jangan langsung ditelan apa yang saya sampaikan, kaji. Dan saudara gunakan perasaan, saudara gunakan akal. Saudara banyak guru-guru lagi di sini. Kok Pak Samsuri Agus mengatakan begitu? Aku ada kitabnya, dan menurut penilaianku itu adalah bagus untuk kita terapkan, sehingganya kita khusyuk dan sikap kita dalam melaksanakan ibadah sholat khususnya manis terasa. Ada yang tidak pernah merasakan manisnya sholat itu. Sholat, manisnya nggak dapat. Karena asal menunaikan kewajiban saja. Bertanam terus tapi merasa tidak panen. Demikian Pak ya. Minta maaf kalau agak sedikit menyinggung amal ibadah bapak-bapak, karena saya bukan termasuk orang yang paling mengerti ya. Cuma itu hasil bacaan saya. Nanti kita diskusikan lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Assalamualaikum, alhamdulillah. Ya, selamat. Alhamdulillah.